Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Gustia dengan NPMB 1A02252. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video infografis ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester Hukum Pidana Adat. Baiklah, langsung saja, ini dia video infografis mengenai materi yang telah dipelajari. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat 2 disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Pancasila sebagai prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hukum pidana adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan norma-norma tradisional dan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Hukum pidana adat sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Karakter hukum adat Indonesia merupakan karakter yang dibangun atas nilai-nilai Pancasila. Karakter hukum Pancasila bertujuan menciptakan perdamaian dengan mendahulukan proses musyawarah dan mufakat. Bagi masyarakat hukum Indonesia, ide Pancasila merupakan landasan kehidupan dan penentu arah kebijakan dan program-program pembangunan sistem hukum nasional. Mengenai hal tersebut diperkuat dengan pendapat Syafini, yang mana memberikan tekanan pada hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa atau volgis. Jika kita kembalikan kepada jiwa atau rohani bangsa Indonesia, maka itu adalah nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia yang kemudian tercerminkan di dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tradisional itulah yang kemudian membangun norma-norma yang dapat ditaati oleh masyarakat. Baiklah, selanjutnya mengenai dasar hukum pemberlakuan hukum adat di Indonesia. Pengakuan formal terhadap hukum adat yang pertama diatur pada pasal 5 ayat 1 dan 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Pasal ini mengharuskan hakim untuk mencari, ikut serta dan paham terhadap nilai-nilai hukum serta konsep rasa keadilan yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kedua ada di pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang. Pasal ini menyatakan bahwa hukum pidana tertulis tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga seseorang dapat dikenai sanksi pidana walaupun perbuatan tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Hukum yang berlaku dalam masyarakat harus selaras terhadap nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dari perspektif sosiologis dan normatif, keberadaan hukum adat pidana diperkuat oleh KUHP baru, menjadikannya sebagai bagian penting dalam hukum positif yang berlaku dalam masyarakat tertentu dan berperan sebagai pengatur sosial. Kemudian, adapun asas-asas yang berlaku di dalam hukum pidana adat. Yang pertama, ada asas religio magis. Sifat asas religio magis ini diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat mengenal sistem hukum agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang percaya kepada hal-hal gaib, misalnya percaya kepada kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan juga alam gaib. Kemudian, setelah masyarakat adat mengenal agama, maka sifat religio magis tersebut diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Masyarakat mulai mempercayai bahwa setiap perilaku akan ada balasan dan hukuman dari Tuhan. Kepercayaan itu terus berlangsung dalam kehidupan modern hingga saat ini. Yang kedua, ada asas komunal, bahwa masyarakat memiliki pendapat bahwa setiap individu adalah anggota masyarakat. Diyakini bahwa kepentingan individu harus wajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat. Kemudian asas yang ketiga itu ada asas dengan sifat kontan atau cash, bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hukum adat itu dikenai sanksi pidana, bahwa pelaku harus segera pada saat itulah dilaksanakan
terkait pemberian sanksi. Misalnya terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang diwajibkan memberikan kompensasi kepada korban, maka pelaku harus segera membayarkan uang 50 juta itu terhadap korban agar mengembalikan keseimbangan yang rusak di dalam masyarakat dan juga mengembalikan harkat dan martabat korban dan keluarga korban. Selanjutnya mengenai delik pidana adat. Secara umum yang dimaksud dengan delik pidana adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan yang ada di dalam masyarakat, dan dikarenakan ada reaksi dari masyarakat, maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Reaksi adat ini dipercaya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu. Pelanggaran ini tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga aspek sosial, moral, dan kepercayaan masyarakat setempat. Pelanggaran ini tidak selalu diatur dalam hukum negara, tetapi memiliki konsekuensi sosial dan sanksi yang ditegakkan oleh masyarakat adat. Terhadap masyarakat adat yang melanggar delik pidana adat dapat dikenai sanksi yang beraneka ragam. Yang pertama, sanksi moral dan sosial, sanksi ekonomi, sanksi ritual dan keagamaan, dan yang terakhir ada sanksi fisik. Kemudian contoh penerapan hukum pidana adat. Penerapan hukum pidana adat ini dilakukan terhadap salah satu kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak di Desa Talang Indah Kinal, Kabupaten Kaur. Penyelesaian ini menggunakan hukum adat Tejambar sebagai sanksi adat yang melambangkan pembersihan dan pemulihan kehormatan serta martabat korban dan keluarganya. Tidak hanya itu, pelaku juga diwajibkan membayar uang kompensasi sebesar 50 juta rupiah terhadap korban dan keluarga. Sanksi adat ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan juga mengembalikan keseimbangan yang rusak di dalam masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.